كالساد ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه ya nur. Amma ba'du, yang sama-sama hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah yang hadir bersama, bil khusus orang tua kita Al-Habib Taufiq bin Abu Bakar Al-Habsyi. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, berikan sehat afiat. Guru kita Al-Habib Bagir Al-Aidrus, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Juga Habib Muhammad Mahdi Al-Aidrus, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama orang tua kita, guru kita Ustaz Ma'ruf, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Bapak Udin Setiadi selaku sahibul wilayah juga, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga Lurah Bapak Madrani, semoga berikan panjang umur, sehat afiat. Dan para orang tua, para sepuh, para asatidah, ya mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, dan juga pada segenap sahibul wilayah, para orang tua kita, para panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Seluruh jamaah yang hadir, yang menyempatkan dirinya kita berkumpul bersama, kita berzikir bersama, kita bersolawat bersama, kita berdoa bersama, kita khusyuk bersama, kita mendengarkan Al-Quran bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang ahli ibadah, ahli surganya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk bulan-bulan Rabiul Awwal, bulan-bulan kelahirannya manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nabi kita Muhammad bukan hanya sekedar manusia yang diutus oleh Allah dengan kecerdasannya, dengan amanahnya, jujurnya, bukan hanya dengan kisah-kisah yang menariknya saja untuk mengambil perhatian kita, tapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua cerita makhluk pun akan nanti bersandarkan kepada Nabi Muhammad. Cerita kita nyandarnya sama cerita Rasulullah. Kenapa begitu? Karena kita umatnya Rasulullah. Kita nyandar, ngikat bareng sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling istimewa. Sampai disebutkan ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Nih umat ini umat banyak dosanya, tapi Tuhannya Allah Maha Pengampun. Nih umatnya Nabi Muhammad, kita orang-orang yang punya dosa, kita orang-orang punya dosa. Siapa orang ngerasa dirinya nggak punya dosa? Fir'aun ngerasa dirinya nggak punya dosa, bahkan ngerasa dirinya Tuhan. Kalau kita semua punya dosa, yang ngomong punya dosa, yang dengerin punya dosa. Tapi kita diistimewakan nih, walaupun kita umat yang berdosa, tapi dijadikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad pengampunan Allah yang begitu luas.
Rahmat Allah yang begitu luas, ridhonya Allah yang begitu luas, cintanya Allah yang begitu luas. Biar kita tahu paling dicintai dari para nabi, para rasul oleh Allah siapa? Nabi kita Muhammad. Para nabi, para rasul punya sahabat. Punya sahabat. Dari sahabat-sahabat mereka, sahabat siapa yang paling dicintai? Sahabatnya Nabi Muhammad. Para nabi punya keluarga. Keluarga-keluarganya para nabi, di antara mereka keluarga nabi siapa yang paling dicintai oleh Allah? Keluarganya Nabi Muhammad. Para nabi punya umat. Dari semua umat-umatnya para nabi, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Umatnya Nabi Muhammad. Kayaknya kita beruntung nih, kita semua jadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Kita berada di barisannya Nabi Muhammad, di bawah naungan arsy-Nya Allah, di tengah teriknya panasnya matahari yang jaraknya hanya 1 hasta dari kepala kita. Mudah-mudahan Allah naungan kita bersama Rasulullah di bawah arsy-Nya Allah. Amin ya rabbal. Makanya kalau yang namanya memperingati Maulid Nabi, sekarang kan lagi rame zamannya, kalau di internet ustadz ditanya, ada pertanyaan pakai kertas, ustadznya jawab. Ada soal begini. Ya, ada yang bilang katanya Habib majelisnya, pengajiannya nggak pernah ada tanya jawab. Para Habib pada bodoh kali ya, nggak bisa jawab. Ada orang ngomong begitu iseng. Bukannya nggak tanya, nggak bisa jawab, ya emang kagak ditanya. Saya nggak pernah ada yang nanya di majelis kayak begini ya. Emang ada jamaah nanya, Bib nih saya mau nanya gini Bib, di majelis ngasih kertas? Nggak ada. Jadi ya kita bicara hal yang penting. Kita bicara di majelis secara umum, bagaimana caranya kita bisa semakin dekat dengan Allah. Bagaimana caranya kita bisa sampai pada Allah. Bagaimana caranya kita bisa ibadah. Bagaimana caranya kita bisa dapat pahala? Bagaimana caranya kita bisa jauh dari dosa? Itu yang disampaikan di majelis. Bagaimana caranya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad? Nah, makanya malam ini saya mau ada tanya jawab, tapi saya yang nanya, saya yang jawab, boleh nggak? Sekali-kali saya yang nanya, saya yang jawab. Nah kan jamaahnya kan nanya, ya saya yang nanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih? Dalilnya kita peringati maulidnya Nabi Muhammad. Kan sekarang musimnya orang-orang mau ngelakuin sesuatu, mana dalilnya? Yang Rasulullah nggak lakuin, jangan dilakuin. Banyak orang bicara begitu di internet. Makanya saya berharap nih, saya kasih pertanyaan. Banyak orang bertanya, apa sih dalilnya kita memperingati maulid Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya? Saya jawab, kalau bisa ada yang rekam nanti sampein ke YouTube. Biar jangan nanti sebarin ilmu agamanya yang benar. Dalilnya kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Hukum hadisnya sahih. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya ketika menyaksikan Rasulullah selalu berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tasuma yaumal itsnin? Ya Rasulullah, mengapa kami melihat engkau berpuasa di hari Senin? Apa alasanmu? Apa tujuanmu ya Rasulullah? Sahabat tanya pada Rasulullah, pengen tahu. Sahabat tanya pada Rasulullah, ingin tahu kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin. Pasti ada alasannya. Apa jawab Rasulullah? Ini dalam hadis sahih. Dijawab oleh Rasulullah, li'anna yaumal itsnin yaum fihi wulidtu. Karena hari Senin, hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Coba kalau kita belajar ilmu, belajar agama, Rasulullah bilang saya puasa hari Senin
karena saya dilahirkan hari Senin. Maknanya adalah Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Betul apa salah? Kenceng banget loh. Udah makan belum? Pantesan. Dari tadi kagak ada suaranya di sini. Tahu-tahu pas betul. Masya Allah. Tuh, Rasulullah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena aku dilahirkan hari Senin. Berarti Rasulullah puasa karena hari dilahir. Rasulullah peringatin hari kelahirannya enggak? Maknanya Rasulullah peringati hari maulidnya enggak? Peringati hari maulidnya. Cuma caranya Rasulullah dengan berpuasa. Ini juga ngajarin kita. Kita kalau ingat hari lahir kita, atau kita sebutnya hari ulang tahun, puasa. Puasa kenapa Habib? Ya puasa introspeksi diri kita. Ya Allah, umur saya berkurang bukan bertambah. Betul apa salah? Umur kita berkurang bukan bertambah. Makanya kita dianjurkan puasa. Jangan enggak, orang zaman sekarang bukannya akhiri lahir, bukannya hari ulang tahun puasa, malah disuruh traktir. Saya kemarin ulang tahun ada orang kirim pesan, Habib traktir dong, enak aja lu. Gua aja nggak ada yang traktir. Ya, lah orang kita maunya makan-makan, orang pada Rasulullah itu puasa hari lahirnya, ya Allah, introspeksi dirinya. Tapi di sini ilmu pemahamannya bahwa Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan apa? Dengan berpuasa. Berarti saya mau tanya, Rasulullah peringatin maulid nggak? Rasulullah peringatin maulid nggak? Peringatin. Besok kalau ada yang bicara, kalau yang Rasulullah tidak lakuin, jangan kita lakuin. Iya betul. Rasulullah nggak makan ketoprak, lu makan ketoprak. Jangan, nggak boleh. Betul nggak Bu? Emang ada ketoprak zaman Rasulullah? Padahal kan enak ketoprak. Saya aja suka ketoprak. Benar nggak? Bukan begitu pengajiannya, bukan begitu maknanya, bukan begitu pemahamannya. Jadi kita kalau ngaji cari yang ustadz yang benar ya. Alhamdulillah kita punya guru-guru, masya Allah di sini menyampaikan selalu untuk kita. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangin umurnya Allah. Ustaz Ubaidillah, Ustaz Ahmad Yani, banyak nih guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Guru kita di kampung apa namanya nih? Kreo, mudah-mudahan semua ustadz-ustadz kita panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Tuh, itu dia. Cuma Habib kan Rasulullah nggak peringatinnya dengan baca maulid, baca-bacaan ini. Tunggu dulu. Memang Rasulullah nggak peringatin dengan baca-bacaan ini. Tapi baca-bacaan yang kita baca ini Allah yang suruh dalam Al-Quran. Karena yang kita baca tadi dibaca sama vokal kita nih. Ya, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah pada kita dengan mengutus hambanya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad. Ini kan isinya tentang Rasulullah. Kita memuji Allah. Pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Wahwa ibnu Abdillah, dialah putranya Abdullah. Itu dibaca tadi. Tujuannya adalah yang dibaca mengenalkan kepada kita kisah Nabi Muhammad. Sedangkan kita membaca kisah, mengetahui kisah, memahami kisah para nabi, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq. Dan setiap kabar-kabar para rasul, para nabi yang kami ceritakan dalam Al-Quran, itu semua untuk menguatkan imanmu. Allah yang bilang, bukan saya, bukan ustadz kita. Jadi Allah yang suruh kita cari tahu, dengarkan, pahami tentang kisahnya para nabi, para rasul. Makanya ulama kita dengan ijtihad mereka, dengan sungguh-sungguh mereka tulis yang namanya sejarah maulidnya Nabi Muhammad. Mohon maaf, yang kita baca pendek. Kalau diselesain ada panjang lagi terusannya. Ada maulid-maulid, masya Allah luar biasa. Habib Ali Habsyi buat tulisan sejarah tentang Maulid Asyim Tudurar. Isinya kisah Nabi Muhammad.
Syekh Abdurrahman Adibai buat maulid namanya Adibai, isinya kisah Nabi kita Muhammad. Syekh Al-Barzanji buat kitab maulid, Maulid Al-Barzanji yang kita baca isinya kisah Nabi Muhammad. Isinya pujian buat Rasulullah, syair-syair untuk Rasulullah. Dan kalau kita tahu, kita pelajari dalam riwayat-riwayat banyak para sahabat Rasulullah dulu juga buat syair buat Rasulullah. Dulu ada namanya Sayyidina Hasan bin Thabit, penyair hebat di zamannya Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit pernah bilang kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah bilang begini, wa ahsanu minka lam tara gatu ain. Wahai Rasulullah, yang lebih baik, lebih bagus dari engkau, mata saya belum pernah melihatnya. Dia muji Rasulullah. Bayangkan coba, yang lebih ganteng dari engkau saya belum pernah lihat. Pujian bukan? Pujian bukan? Kalau ada anak perempuan dipuji sama suaminya ya, bukan pacarnya. Pacarnya nggak boleh. Saya doain yang pacaran putus semuanya. Amin ya Rabbal. Nggak boleh pacaran. Emang siapa yang boleh pacaran? Tul. Tuh, Bu, suaminya bilang gini sama ibu, yang lebih cantik dari engkau, mata saya belum pernah melihatnya. Terbang ibu-ibu. Benar nggak? Pujian bukan? Jangan-jangan Ustaz Ubaidillah ngomong sama istrinya. Tuh. Bayangin coba, ini pujian, ini di depan Rasulullah. Sama seperti kita puji dalam maulid, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kaulah matahari, kaulah rembulan. Bukan Nabi jadi matahari, Nabi jadi bulan, bukan. Cahayanya terang, anta nur fauqa nuri. Cahaya di atas saya, pujian bukan? Saya mau tanya, pujian seperti ini sama pujiannya yang di hadapan Rasulullah sama nggak? Sama-sama pujian? Berarti boleh nggak muji Rasulullah? Makanya mohon maaf saya sampaikan, tiap tahun, tiap maulid saya sampaikan, jangan sampai kita terpengaruh dengan virus-virus yang ngajarin kita muji Rasul nggak boleh, maulid Nabi nggak boleh, muji Nabi tidak boleh. Ini jangan sampai ada. Berapa banyak orang-orang dulu kakek-kakeknya baca maulid sampai hafal. Nih orang-orang di sini nih, mungkin orang tua kita, kakek-kakek kita kalau baca maulid nggak pakai kitab. Sekarang nggak pada tahu maulid. Apa maulid? Tuh. Jangan sampai. Gara-gara apa ini orang-orang yang suka kasih virus-virus, dah jangan maulid itu bid'ah begini. Rasulullah nggak ngelakuin. Masya Allah. Seakan-akan dia hidup di zaman Rasulullah gitu. Kayaknya perlu kita perhatikan. Terus Sayyidina Hasan bilang lagi, wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, yang lebih bagus dari engkau perempuan mana tidak pernah melahirkan. Saking Rasulullah mulia, indah. Ini kan pujian buat Nabi. Belum lagi itu baru pujiannya Sayyidina Hasan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashau. Ini depan Rasulullah loh. Kau diciptakan oleh Allah terbebas dari cacat, terbebas dari keburukan, terbebas dari aib sedikit pun, seakan-akan kau minta dan mesen diciptakan oleh Allah. Ini pujiannya depan Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, juga pernah muji Rasulullah setelah pulang daripada perang Tabuk. Itu disebutkan dalam hadis. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Abbas nyamperin Rasulullah. Ya Muhammad, ya bena akhi, hai Muhammad, hai putra saudaraku Abdullah, adzinni an amtadihaka bi syi'rin, izinkan saya untuk memujimu dengan sebuah syair. Ya Rasulullah di depan. Makanya insya Allah nih kita yang tadi baca ya Nabi salam alaika ya Rasul.